Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu syar'i adalah ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan melalui lisan Rasulnya Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya, berupa petunjuk dan keterangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, maka penting sekali menuntut ilmu syar'i, sehingga Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minkum falaula nafara min kulli firqatin minkum minhum ta'ifatum yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum la'allahum yahdharun. Taubah 122. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berjihad perang. Hendaklah ada beberapa orang dari setiap kelompok orang-orang mukmin itu yang menuntut ilmu syar'i, yang memperdalam ilmu agama, liyatafaqahu fid din waliyunziru ilaihim la'allahum yahdharun, dan agar supaya mereka ketika balik kepada kaumnya, mereka memberikan peringatan kepada kaumnya itu. At-Taubah 122. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama. Sampai Allah katakan, jangan semuanya jihad fisabilillah. Padahal kita tahu semuanya bahwasanya jihad fisabilillah itu wajib, dan itu adalah ibadah yang paling utama. Jihad fisabilillah, mempertahankan agama, berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi, ini adalah
haji adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan itu adalah ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah katakan tidak sepatutnya, wa ma kanal mu'minuna liyunfiru kafah. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya itu berperang fisabilillah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Hendaklah ada di antara mereka itu beberapa orang, tiap-tiap golongan mereka itu ada beberapa orang yang memperdalam ilmu agama. Liyatafaqahu fid din, agar mereka memperdalam ilmu agama. Waliyunziru qaumahum, dan supaya mereka nanti waktu balik kepada kaum mereka, kepada kampung mereka, mereka memberi peringatan kepada orang kampungnya atau kaumnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perintah, ini wajib hukumnya, berarti menuntut ilmu syar'i. Ini dalilnya daripada Al-Qur'an. Adapun daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Menuntut ilmu syar'i adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan Imam Ahmad Ibnu Majah. Wajib, Rasulullah katakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu mana? Ilmu syar'i. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, ini dalil daripada hadis Rasulullah SAW tentang kewajiban menuntut ilmu syar'i. Berdasarkan dalil ini dari Al-Quran dan dalil daripada hadis Rasulullah SAW ini, maka para ulama tidak ada khilafiyah. Menuntut ilmu itu, menuntut ilmu syar'i atau ilmu agama itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ijma' para ulama, tidak ada khilafiyah. Artinya berdosa bagi orang mukmin yang tidak mau menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi kewajiban ini kepada dua. Yang pertama wajib ain, fardhu ain. Menuntut sebahagian ilmu syar'i atau ilmu agama itu hukumnya fardhu ain atau wajib ain. Artinya berdosa bagi seorang muslim yang tidak menuntut atau mencari ilmu agama, yang tidak mau belajar ilmu agama atau ilmu syar'i. Berdosa. Dan dapat pahala menuntutnya. Mana yang wajib ini? Wajib ain atau fardhu ain ini? Para ulama mengatakan yang termasuk ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu fikih ibadah sehari-hari seperti berwudu, seperti bertaharah atau berwudu atau mandi, menghilangkan najis dan sebagainya, dan juga bagaimana sholat 5 waktu dan salat sunat, dan bagaimana puasa Ramadan dan puasa sunat dan sebagainya. Ibadah sehari-hari. Dan bagi orang yang ingin berhaji dan umrah, maka juga wajib belajar fikih haji, manasik haji dan umrah. Kemudian yang termasuk ilmu syar'i, ilmu fardhu ain adalah ilmu akhlak, ilmu tajwid. Nah, ini ilmu-ilmu yang wajib ain, fardhu ain, menuntut ilmu tersebut. Tidak ada khilafiyah para ulama. Artinya ilmu-ilmu ini bila kita tuntut, bila kita belajar, maka kita dapat pahala. Namun sebaliknya berdosa bagi kita semuanya, bagi setiap kita, setiap individu mukmin, individu muslim, berdosa bila tidak menuntut ilmu ini. Sama halnya fardhu ain salat, sama halnya dengan fardhu ain yang lainnya seperti salat, puasa dan membaca Al-Qur'an dan sebagainya.
Bila ditinggalkan kewajiban-kewajiban fardu ain ini, maka berdosa setiap kita. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, besar kecilkah kita, tua mudakah kita, perempuan lakikah kita, sama semuanya berdosa kalau tidak menuntut ilmu syar'i ini. Tidak ada alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu akidah, tauhid, fikih, ibadah sehari-hari, ilmu akhlak dan ilmu tajwid, membaca untuk baca Al-Qur'an. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun pembagian kedua daripada ilmu kewajiban dalam menuntut ilmu syar'i ini adalah ilmu yang dituntut hukumnya itu fardu kifayah atau wajib kifai. Yaitu jika seseorang telah melakukan, seseorang atau beberapa orang di dalam suatu negeri atau suatu kampung sudah melakukannya, sudah menuntut ilmu syar'i tersebut, sudah belajar, maka yang lain terbebas daripada dosa. Maka yang lain yang tidak belajar tidak masalah, terbebas daripada dosa. Namun sebaliknya, jika tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, yang tidak mau belajar ilmu syar'i atau ilmu agama, maka semuanya kena dosa. Satu kampung semuanya kena dosa, tidak ada satupun pengecualian. Satu kampung semua kena dosa. Ini namanya fardu kifayah. Yang termasuk ilmu yang hukumnya fardu kifayah dituntut adalah ilmu-ilmu syar'i selain yang saya sebutkan tadi fardu ain, seperti ilmu bahasa Arab, nahwu, sarafnya, balaghahnya, arutnya dan berbagai cabangnya, seperti ulumul tafsir atau ilmu tafsir, seperti ulumul hadis atau ilmu hadis atau mustalah hadis dan sebagainya, fikih, muamalah dan fikih yang lainnya, usul fiqh, maqasid syariah dan ilmu-ilmu lainnya. Maka ini adalah dan ilmu-ilmu syar'i lainnya yang berguna untuk, yang digunakan atau dimanfaatkan untuk memahami agama atau syariat Islam. Maka ini hukumnya, ilmu-ilmu ini adalah fardu kifayah atau fardu wajib kifayah. Artinya kalau ada yang sebahagian kita sudah melakukannya, maka atau satu orang di antara kita sudah melakukannya atau beberapa orang, maka yang lain terbebas dari dosa. Kalau tidak, maka semua kita berdosa. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mengatakan inilah pembagian ilmu syar'i. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan boleh menuntut ilmu syar'i, sama seperti bolehnya menuntut ilmu dunia, matematik, kimia, fisika, kedokteran dan sebagainya. Nggak ada yang mengatakan demikian. Nggak ada yang mengatakan sunat saja, nggak ada. Semuanya ulama mengatakan wajib berdosa kalau tidak menuntut ilmu syar'i, kecuali fardu kifayah tadi. Itu pun kalau ada yang menuntutkannya. Kalau tidak, semua juga kena berdosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari kita menuntut ilmu syar'i. Mari kita semangat dalam menuntut ilmu agama yang benar kepada ustaz-ustaz dan ulama-ulama yang benar, yang betul-betul memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Belajarlah kepada ulama yang ahlinya, kepada ustaz yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl dan surat Ibrahim. An-Nahl ayat 43 dan surat Ibrahim ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, 2 kali dibilang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tanyalah kepada ahlinya. Tanyalah kepada ahlinya, yaitu para ulama, para ustaz yang ilmunya mendalam tentang agama dan pemahaman agamanya benar. Tanyakan kepada mereka, kata Allah. Jika kamu tidak tahu, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu, tanya kepada mereka. Perintah wajib hukumnya mengikutinya, karena ini perintah Allah. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Ini kaidah usul fiqh.
Perintah itu fi'il amar. Fas'alu, is'alu, fas'alu, sa'ala yas'alu, su'alan, mas'alatan, is'alu, fas'alu, maka tanyalah kamu. Fi'il amar. Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Itu kaidah usul fiqh. Perintah itu hukumnya pada dasarnya adalah wajib, kecuali kalau ada dalil lain yang mengatakan tidak wajib. Kalau ada dalil lain yang mengatakan tidak wajib, maka jadilah sunat atau jadi mubah saja. Harus ada dalil lain. Tapi dalam ini semuanya dalil mendukung, saling menguatkan bahwa menuntut ilmu syar'i itu adalah hukumnya wajib, bukan boleh dan bukan sunat. Maka jangan remehkan menuntut ilmu syar'i. Maka jangan meringan-ringankan menuntut ilmu syar'i, dan jangan malas menuntut ilmu syar'i. Meskipun kita belajar di SD, meskipun kita belajar di SMP, meskipun kita belajar di SMA, meskipun kita belajar di Unsiah, di Unida, di kampus-kampus umum, maka hukumnya wajib. Meskipun kita tentara, meskipun kita polisi, meskipun kita petani, meskipun kita pedagang, penjual, guru, dosen, ustadz, tengku, ulama, wajib semuanya menuntut ilmu syar'i kalau tidak berdosa. Siapapun Anda, siapapun kita, dari mana ada latar belakang kita, umur berapapun kita, kalau sudah balik, maka wajib menuntut ilmu syar'i. Kalau sudah mukallaf, maka wajib menuntut ilmu syar'i. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita menuntut ilmu syar'i? Jawabannya adalah inilah urgensi menuntut ilmu syar'i. Yang pertama adalah agar kita dapat bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Dengan menuntut ilmu syar'i, kita tahu cara mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adalah lawan daripada tauhid. Sehingga kita bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita, di antaranya untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa, inilah tauhid. Tempat bergantung, inilah tauhid. Allah satu-satunya tempat bergantung, inilah tauhid. Dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, inilah tauhid. Dan tidak ada yang sama dengan Allah, yang sekupu, yang sama, tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada partner, atau yang bisa sama dengan Allah. Inilah tauhid. Nah, ini pentingnya belajar ilmu tauhid agar kita bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Kemudian dengan menuntut ilmu syar'i, maka kita akan mengetahui akidah yang benar, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga kita tidak terjerumus kepada akidah yang sesat atau paham yang sesat, yaitu paham selain atau akidah selain Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita dalam hadis beliau, akan terpecah umatku menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Kenapa? Karena sesat. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Kecuali satu. 72 lain masuk dalam neraka, kata Rasulullah. Ditanya Rasulullah SAW, man hiya ya Rasulullah? Iftarakat ummati ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah, kecuali satu. Ditanya, mahia ya Rasulullah, apa yang satu golongan yang selamat itu, yang benar itu? Maka Rasulullah menjawab, makana alaihi ana wa ashabi, yaitu golongan yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku seperti hari ini. Yaitu golongan yang selamat, kata Rasulullah, adalah golongan yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku seperti hari ini. Dan riwayat yang lain, yaitu golongan yang berjamaah, al-jamaah. Inilah golongan yang selamat, inilah akidah yang benar, inilah paham yang benar, yaitu akidah atau pemahaman yang berdasarkan petunjuk sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan juga mereka berjamaah, mereka bersatu, tidak ribut-ribut. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersatu dalam manhaj Rasul SAW dan manhaj sahabat. Maka oleh karena itu, berdasarkan hadis ini
dan juga hadis-hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, wajib kepada kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, dan hadis-hadis yang lain. Maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan bahwa akidah yang benar itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Nabi menyebutkan di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hadis-hadis tersebut dan hadis-hadis yang lainnya. Ahlus Sunnah artinya orang yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabat. Wal Jamaah artinya bersatu dalam manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka dengan mengetahui ilmu akidah, maka kita akan paham mana akidah yang benar, yaitu akidah yang wajib diikuti, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ini yang seperti dikabarkan dalam hadis Rasulullah SAW yang benar, dan mana akidah yang sesat seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau tersebut, yaitu akidah atau paham atau ajaran selain Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Jahmiyah, Mu'attilah dan sebagainya, Wahdatul Wujud atau Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah dan sebagainya, kebatinan dan sebagainya. Inilah yang seperti disebutkan oleh para ahli sunnah, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengikutinya, sehingga kita haram mengikutinya dan kita tidak terpengaruh dengannya. Maka kita akan berpegang teguh satu saja yang benar, tidak ada yang lain, yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bisa beribadah, dengan kita mengetahui ilmu syar'i, maka kita dapat beribadah yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kita tidak mengetahui cara beribadah yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tahu belajar tajwid, maka kita bisa membaca Al-Quran yang benar, sehingga kita mendapatkan pahala, sehingga kita tidak berdosa ketika membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran salah-salah itu berdosa, maka kita akan mendapatkan pahala dan terhindar daripada dosa. Kaum muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu, itulah urgensi. Dengan mempelajari ilmu akhlak, maka kita akan mengetahui mana akhlak yang terpuji, yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya, yang wajib kita berakhlak dengannya, seperti akhlak jujur, amanah, berkata benar, dan mengasihi saudaranya, memberikan infak, sedekah, mencintai saudaranya, saling menyayangi dan sebagainya, pemaaf, kemudian berlemah lembut dan sebagainya. Ini akhlak-akhlak yang mulia, akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang diperintahkan Allah SWT dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasul SAW, serta dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini momen Maulid, ini bulan Maulid Rabiul Awal, maka kita mari mencontoh Rasulullah SAW, meneladani akhlak beliau, meneladani perjuangan beliau, meneladani bagaimana ibadah beliau dan sebagainya. Inilah momentum yang tepat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara urgensi pentingnya belajar ilmu syar'i, ilmu agama. Bila tidak, maka kita akan tersesat di dunia dan di akhirat. Bila tidak, kita tidak bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan tersesat di dunia dan di akhirat. Maka kita menjadi orang yang hina, bukan menjadi orang yang mulia. Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang celaka, orang yang menderita, karena tidak mengetahui agama, tidak tahu agama, tidak bisa mengamalkan agama, tidak bisa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, apalagi salah-salah kemudian bisa sesat dan menyesatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya belajar ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yantazi'ul ilma intiza'an walakin yantazi'ul ilma biqabdil ulama fa illam yubki 'aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu begitu saja, sekali cabut selesai. Tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini, dari suatu kampung ini, satu negeri ini, atau suatu di dunia ini, dengan cara mencabut nyawa para ulama, dengan cara mematikan ulama. Kalau tidak ada seorang pun ulama yang tinggal di negeri itu atau di negara itu, maka atau di kampung itu,
maka orang-orang bodoh pun menjadikan orang-orang awam pun menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai rujukan mereka, sebagai tempat tanya jawab agama mereka. Maka mereka pun ditanya tentang agama, maka ditanyakan tentang agama, fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian orang-orang yang diangkat sebagai pemimpin atau rujukan ini dia pun memberikan fatwa dalam agama ini tanpa ilmu. Maka apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Maka mereka telah sesat dan telah menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Inilah bahaya kalau tidak menuntut ilmu. Dan bahaya kalau kita tidak menuntut ilmu daripada para ulama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, itulah pentingnya menuntut ilmu, itulah urgensi menuntut ilmu. Maka sangat mendesak bagi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Siapapun kita, tentarakah kita, polisikah kita, insinyurkah kita, gurukah kita, pedagangkah kita, dan sebagainya, siapapun kita, wajib hukumnya menuntut ilmu syar'i agar kita selamat dunia dan akhirat, agar kita bisa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian, taraktu fikum amraini intasamaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal, yang jika kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, intamasaktum bihima lan tadillu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnat rasulih, yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulnya. Rawahu Malik. Hadis riwayat Imam Malik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.